Ciri khasnya memang dia memiliki gaya yang bisa dibilang sedikit ada aura-aura retronya. Dia lampunya di penjara alias di kerangkeng seperti ini ya sobat setir. Mobil box kayak gini torsinya sampai lebih dari 300 Nm dan turbo diesel. Gimana rasa berkendaranya? Penasaran? Ikutin terus. Halo sobat setir, selamat datang di setir kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan kembali lagi ini adalah lanjutan dari serial video yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita ngebahas mengenai eksterior dan mesinnya, kali ini kita mau ngebahas interior dan impresi berkendaranya nih sobat setir dari si Hilux Serangga ini. Balik lagi, Hilux Serangga memiliki layout yang berbagai macam dan berbeda-beda. Untuk unit yang sedang kami review ini adalah varian menggunakan mesin diesel, manual transmission, tidak pakai AC, dan layout dry box. Sekarang kita intip bagian interiornya. Yuk. Masuk ke bagian interior, kita langsung disambut oleh desain dashboard yang keren. Gua sih suka nih, jadi masih senada dengan desain yang di luar, yang dimana tarikan-tarikan garis yang tegas, serta desain kotak-kotak yang ada di mana-mana. Di bagian interior juga sama. Full plastik tentunya, untuk durabilitas, tuh plastik semua. Ya kan, hard plastik seperti ini. Untuk ventilasi AC-nya, kotak-kotak. Ya ini emang nggak ada AC ya, dia nggak ada AC tapi dia ada hembusan udara nih sobat setir. Tuh kita bisa atur, tapi ya nggak dingin aja, jadi jatuhnya mungkin kayak kipas atau blower doang ya. Di bagian tengah terdapat sebuah head unit yang simple aja. Dia udah support Bluetooth dan USB, itu udah lebih dari cukup, dan tentunya radio ya. Kemudian kalau kita bergeser lagi ke bawah, yang tadi gue bilang nggak ada AC, cuma ada blower doang. Di sini ada lighter port juga, dan selebihnya simple aja. Ini ada penyimpanan terbuka di sini, kemudian di sini ada penyimpanan tertutupnya. Kemudian di sini ada penyimpanan terbuka lagi dengan 2 buah cup holder sobat setir. Terus ya udah gitu aja. Untuk unit yang ini itu nggak ada RPM-nya, dia hanya ada speedometer doang, dan sisanya selebihnya ya selayaknya instrumen cluster ya, ada untuk sisa bahan bakar dan notifikasi lainnya. Ini manual, jadi dia ada di bagian tengah sini, manual 5 speed gitu ya, shiftingnya juga enak nih, berasa kokoh, nggak wobbly gitu. Kemudian jok di bagian depan ini, dia di bagian penumpang emang sedikit lebih lebar sobat setir. Jadi kalau misalkan ternyata terpaksa harus bertiga masih bisa, tapi tentunya untuk urusan safety ya ini emang untuk berdua aja sebenarnya, walaupun dia memang lebih lebar. Joknya juga nggak yang gimana-gimana, nggak yang empuk banget juga nggak, tapi nggak keras sih, masih nyaman juga gitu ya. Dan yang menjadi highlight dari si Hilux Serangga ini salah satunya adalah memanusiakan manusia ya, kayak yang udah beberapa kali gue mention di video-video sebelumnya. Karena memang di mobil ini posisi duduknya, posisi nyetirnya tuh enak, nggak kayak mobil-mobil komersil lainnya. Dia punya hidung yang pertama, jadi kan mesinnya di depan. Itu selain bawanya lebih kayak bawa mobil biasa, itu juga jadi fitur safety juga, karena jadi ada crumple zone-nya. Selain itu, posisi berkendaranya juga nggak yang, kalau yang nggak ada hidungnya, yang pesek-pesek gitu mobil komersil biasanya, steeringnya kan dia rada kayak gini ya sobat setir. Kalau ini nggak ya, kayak mobil normal biasa. Kemudian joknya dia juga sudah support maju mundur dan bisa di recline juga, jadi nyaman nih, kayak gue posisi berkendara gue nyaman banget. Dan untuk safety beltnya dia juga modelnya 3 titik, bukan yang hanya di pinggang aja. Dan dia juga bisa ditarik-tarik gitu ya, bukan yang model seat belt yang fix gitu. Jadi tentunya untuk urusan safety lebih oke lagi. Intinya para driver dengan hadirnya Hilux Serangga ini seharusnya jadi lebih dimanjakan lah untuk melakukan pekerjaannya gitu sobat setir. Nah sekarang kita mau cobain kira-kira bagaimana rasa berkendaranya. Yuk mari kita berangkat. Oke, pertama-tama gue mau bahas dari posisi berkendaranya dulu nih. Jadi memang secara posisi berkendara seperti yang gue udah bilang bahwa mobil ini tuh memanusiakan manusia. Jadi posisi nyetirnya tuh enak gitu sobat setir. Joknya bisa recline, bisa maju mundur, posisi nyetir juga enak karena setirnya dia modelnya yang rata gitu ya, bukan yang kayak mobil komersil gitu, tapi dia yang tegak gitu. Jadi bawanya enak, kayak bawa mobil biasa aja, nggak kayak bawa mobil komersial sobat setir. Kemudian berlanjut mengenai membahas blind spotnya, mobil ini juga blind spotnya minim sobat setir, karena memang kayak yang tadi gue bilang ya, penggunaan spion yang cukup lebar. Dia kan spionnya cukup lebar nih, jadi buat ngeliat ke kanan dan ngeliat ke kiri itu mudah gitu, kecuali memang ngeliat ke belakang, karena mobil ini kan memiliki format dry box ya, jadi dia
total nggak bisa ngeliat ke belakang gitu sobat setir melalui si spion tengahnya. Tapi di luar itu mobil ini untuk visibilitasnya juga oke loh, karena kalau kita intip di bagian pilar A-nya, dia tuh batangnya nggak terlalu lebar, jadi buat ngintip ke kanan dan ke kiri itu masih mudah gitu. Dan posisi berkendara yang menurut gue sih cukup tinggi, jadi lumayan commanding ya posisi nyetirnya ya. Pundak gue di atas garis dari kacanya, jadi masih oke, masih tegak gitu. Ya mungkin bisa dibilang rasa berkendaranya tuh mirip-mirip bawa Hilux yang biasa, Hilux yang 4x4 kayak gitu, kurang lebih mirip-mirip lah. Ya tapi memang Hilux jauh lebih nyaman dibandingkan dengan Hilux Serangga, tapi nggak sebeda itu rasa dari bawahnya serta visibilitasnya tadi gitu sobat setir. Kalau ngebahas kayak kekedapan kabin ya oke lah, memang kekedapan kabinnya nggak gimana-gimana, nggak spesial gitu, karena kan ini sebuah mobil komersil dan fokusnya bukan ke sana gitu sobat setir. Ada beberapa ini juga karena posisi syutingnya kan gue buka jendelanya karena dia nggak non AC ya. Tapi kalau kita tutup ya masih oke lah. Tentunya kedengaran suara mesin karena ini adalah diesel, jadi ya bocor-bocor gitu, tapi bagi gue sih not an issue lah, dan gue yakin banget bagi sebagian orang juga not a problem gitu untuk bocor-bocor suara seperti itu. Oke, ngebahas mengenai bantingannya. Nah, bantingan ini satu hal yang menarik. Jadi ini kan sebuah mobil kerja, mobil komersil. Jadi memang di bagian belakang itu menggunakan per daun sobat setir, selayaknya mobil-mobil yang dipakai untuk kegunaan kerja atau komersil gitu. Jadi kalau bawa barang berat, dia tuh nggak yang ambles. Kalau kita bawa barang berat, mobilnya tetap nahan gitu. Nah itu adalah kelebihannya dari si per daun itu, dan mobil ini juga. Tapi walaupun seperti itu, ini sekarang dalam keadaan kosong. Kosong berarti nggak ada beban ya. Nah kalau nggak ada beban itu, biasanya dia cenderung lebih keras suspensinya. Nanti ketika kita isi beban, dia baru mulai empuk. Dan di Hilux Serangga ini menurut gua kosongan juga udah lumayan empuk sebenarnya. Ketika melewati jalanan yang bergelombang juga dia lumayan swinging suspensinya, which enak. Jadi fine-fine aja sobat setir. Kemudian ngebahas mengenai handlingnya. Nah, kalau ngebahas mengenai handling, ini kan sebuah mobil yang tujuannya bukan untuk leisure driving kan, mobil untuk kerja gitu. Handling mobil ini juga ya beda-beda pastinya, tergantung. Kalau misalkan dia formatnya bak terbuka sama dry box seperti ini, itu pasti beda karena bobotnya tuh juga beda gitu. Jadi rasa handlingnya juga beda. Namun satu hal yang bisa gue komentari adalah dari segi ringannya setirnya. Nah, setirnya tuh ringannya enak, bebannya tuh enak gitu bobotnya. Nggak yang keentengan tapi nggak yang keberatan juga sobat setir. Kemudian satu hal yang menjadi jagoannya dari Hilux Serangga itu adalah di bagian radius putarnya. Radius putarnya tuh bagus. Jadi kalau kita, let's say misalkan di jalanan sempit gitu ya, kita mau putar balik, kita nggak perlu ngambil ancang-ancang yang lebay banget kayak mobil truk gitu, enggak. Ancang-ancangnya kayak mobil biasa aja, karena radius putarnya oke banget. Ngebahas mengenai tenaganya, mobil ini itu menggunakan mesin turbo diesel 4 silinder 2 GD. Tenaganya juga mumpuni banget, bahkan bisa dibilang lebih dari cukup ya. Untuk tenaganya sendiri di 149 PS dengan torsi di 343 Nm, apalagi dipadukan dengan si manual transmission ini sobat setir. Gimana rasanya? Kita pick up dulu. Oke. Wah, lucu banget. Ya dari figur angkanya aja udah gede ya sebenarnya ya tenaganya ya. Apalagi kan ini menggunakan mesin 2 GD, mesin legendaris dieselnya Toyota di Indonesia yang orang-orang Indonesia tuh suka banget. Bisa ditouring sampai tenaganya tuh gila-gilaan gitu. Dan ya menurut gue sih jauh lebih dari cukup, lebih banget dari cukup bahkan. Kita mau pakai buat ngangkat-ngangkat barang, kita mau pakai buat ngelewatin jalanan-jalanan yang menantang gitu ya, kayak tanjakan, turunan, atau jalanan-jalanan di daerah seperti itu. Gue yakin banget sih mesin ini akan lebih dari cukup, walaupun dibawa beban juga gitu. Jadi ya oke banget. Dan yang serunya adalah karena dia turbo diesel, suara turbonya tuh kedengeran banget sobat setir. Mungkin buat para driver yang petrolhead juga akan happy ya bawanya ya. Tegas. Wow. Oke.
takut berisik karena kita buka jendela. Tapi singkatnya bisa dibilang tenaganya udah lebih dari cukup dan fun to drive banget. Oke lah, pakai harian oke, dipakai kerja oke, rasanya kayak bawa mobil biasa aja, nice banget. Oke sobat setir, sekian impresi berkendara dari Toyota Hilux Rangga. Walaupun ini sebuah kendaraan komersil, tapi tetap yang paling diutamakan adalah posisi berkendaranya yang memanusiakan manusia. Kemudian dari segi tenaganya juga lebih dari cukup. Jadi kita para driver misalkan lagi bertugas untuk nganter-nganterin barang, kita tuh nggak perlu khawatir kalau ketemu tanjakan maupun jalan-jalan yang menantang seperti itu. Dan ya, bisa dibilang Hilux Rangga ini rasa bawanya ya kayak mobil biasa, kayak Hilux bahkan. Jadi ya enak gitu. Udah nggak, kalau dulu mungkin kita ngelihat mobil komersil tuh rasa berkendaranya kayak mobilnya aneh nih, mobil bawa posisi bawahnya maksa banget, yang penting bisa buat kerja aja. Enggak, di Hilux Rangga ini mobilnya nyaman sobat setir. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Ini menggunakan bahan, bentar kok gue lupa. Model